Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, perwakilan dari kelompok 3, akan membuka presentasi dari hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perbedaan Karakter Berita Media Cetak dan Media Elektronik. Alangkah baiknya, sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Andini Kusnaidi. Yang kedua, saya sendiri, Dayu Evita Feran. Yang ketiga, David Fernando Panjaitan. Yang keempat, Mifta Apriani. Yang kelima, Nur Indah Oktavianti. Perbedaan karakter berita, media cetak, dan media elektronik. Sebelum masuk ke dalam pembahasan perbedaan karakter berita, media cetak, dan media elektronik, tentu udah nggak asing lagi di kalangan masyarakat. Kedua media ini sama-sama memiliki peran penting dengan karakteristiknya masing-masing dalam memberikan atau menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andini Kusnadi. Baik, terima kasih Dayu. Saya akan menjelaskan pengertian dari media massa. Media massa adalah sarana untuk menyampaikan isi pesan atau informasi yang bersifat umum kepada sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar. Perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, yaitu pesan dari media massa yang sama, dan tidak dapat memberikan arus balik secara langsung pada saat itu juga. Media massa diklarifikasikan menjadi dua kategori, yaitu 1. Media cetak. Media cetak terdiri dari sumber tertulis seperti koran, majalah, buku, newsletter, iklan, memo, formulir bisnis, dan lain-lain. 2. Media elektronik. Media elektronik terdiri dari televisi, radio, dan internet. Belakangan, perkembangan internet yang pesat bahkan telah menjadi pendorong lahirnya beragam bentuk media online melalui blog atau bahkan menjadi media alternatif dalam menyebarkan informasi secara lebih cepat, tergantung atau terbatas masalah waktu dan tempat. Media cetak. Media cetak merupakan media yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran kertas dengan sejumlah kata, gambar, sejumlah foto dengan tata warna dan halaman. Media cetak merupakan dokumen atas segala yang dikatakan orang lain. Rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan semacamnya untuk dijadikan sebuah berita. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau elektromekanis. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain merekam video, merekam audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat terbentuk analog maupun digital. Baik, selanjutnya perbedaan antara media cetak dan elektronik. Media cetak merupakan salah satu jenis media massa yang dicetak dalam lembaran kertas. Media cetak juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi teks penggunaan tinta, huruf dan kertas, atau bahan cetak lainnya. Selanjutnya, media online atau elektronik. Media teknologi komunikasi digital yang terhubung dengan jaringan internet, di mana dalam penyampaiannya harus didistribusikan melalui internet atau online. Media baru meliputi portal online, televisi online, radio streaming. Namun sekarang media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya dapat dikatakan media baru karena informasi dapat didistribusikan melalui media sosial tersebut. Perbedaan karakter berita media cetak dan media online. Media cetak yang pertama praktis, cepat, dan murah. Karakteristik media cetak yang pertama adalah praktis, cepat, dan murah. Walaupun sebenarnya media massa lebih praktis ketimbang media cetak, namun media cetak seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi semakin praktis dan cepat sampai kepada pembaca. Kedua, daya jangkau. Walaupun sebenarnya media massa oleh siapapun dan di mana saja, namun media cetak tidak kalah juga jangkauannya. Untuk media massa, kelemahannya adalah pada kekuatan sinyal, karena tidak semua tempat seperti tempat daerah yang pelosok dimungkinkan kesulitan pada sinyal, sehingga media massa tidak dapat menjangkaunya. Yang ketiga, tahan lama. Media cetak memiliki ketahanan yang cukup lama karena tidak basi dan tetap hangat berita dalam media cetak. Dalam hal ini, media massa pun juga berlaku demikian.
Namun dalam media cetak, beritanya masih bisa dibaca ulang tanpa harus mencarinya kembali karena tertumpuk oleh berita-berita yang baru. Yang keempat, informatif. Menurut survei, orang yang membaca berita melalui media massa akan lebih mudah lelah matanya jika berita terlalu panjang, sehingga membuat orang tidak ingin membaca berita yang terlalu panjang dalam media massa. Hal ini membuat adanya aturan aliansi media massa yang memberikan aturan dan kesepakatan jumlah karakter pada berita dalam media massa. Yang kelima, media statis. Sama halnya dengan karakteristik kepastian media, bahwa media yang statis adalah ketidakadaan interaksi antara pembaca dan redaksi, sehingga media cetak bisa dikatakan sebagai komunikasi satu arah yang mana hanya disampaikan kepada pembaca tanpa adanya tanggapan dari pembaca. Meskipun pembaca dapat menanggapi melalui surat pos dan kolom opini. Yang keenam, minat baca. Karakteristik media cetak selanjutnya adalah pada minat baca alias pembaca. Jika disurvei akhir-akhir ini, pembaca media cetak mulai berkurang, bahkan telah beralih ke media massa. Hal ini dikarenakan karakteristik media cetak di atas seperti kepastian statis dan harganya. Karakteristik media cetak. Di sini media cetaknya yaitu koran. Yang pertama, tergolong praktis, cepat, dan harganya terjangkau. Yang kedua, kedalaman liputan. Liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang. Yang ketiga, fleksibel. Dapat dibaca kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, daya jangkau dan edar media cetak dapat sampai pelosok. Yang kelima, dapat bertahan tidak satu kali habis. Yang terakhir, bersifat massal. Kelebihan dan kekurangan media cetak. Kelebihan media cetak yang pertama yaitu bagi masyarakat harga media cetak ini cukup terjangkau karena penerbit telah mendapatkan pendanaan dari para pemasang iklan. Dengan demikian, semua kalangan bisa berlangganan media ini dan tetap dapat mengikuti berita perkembangan di lingkungan sekitarnya. Seperti contoh, harga cetak flyer murah yang hanya beberapa ribu rupiah per lembar tentu menjadi kelebihan dari media cetak ini. Yang kedua, dalam sekali penerbitan, media cetak bisa membahas berbagai topik sekaligus. Misalnya, topik olahraga, ekonomi, sosial, hiburan, dan masih banyak lagi. Sehingga semua kalangan bisa mendapatkan topik yang diminatinya. Lain dengan media elektronik TV dan radio, misalnya, mereka hanya dapat berfokus pada satu topik ketika broadcasting sedang berlangsung. Sementara kekurangan dari media cetak yang pertama yaitu media cetak kurang efektif untuk menargetkan audiens global. Sebaliknya, media online justru lebih memiliki jangkauan target yang lebih luas. Contohnya, jika mencetak koran dengan jumlah 100.000 eksemplar, maka pembacanya hanya sekitar dari cetakan tersebut. Itu pun jika semuanya terjual dan dibaca oleh masyarakat. Sementara seringkali koran itu digunakan atau dimanfaatkan hanya untuk membungkus gorengan. Yang kedua, masa pakai koran bisa singkat, sehingga kurang menguntungkan bagi pengiklan yang jangka panjang. Misalnya, yaitu koran harian atau koran mingguan. Setelah itu, iklan kalian akan hilang karena pembaca cenderung membuangnya setelah membacanya sampai habis. Yang ketiga, media cetak hanya dapat berbentuk tulisan dan gambar untuk merepresentasikan berita. Sementara media elektronik sekarang sudah canggih dalam bentuk audio dan video seperti yang disiarkan melalui radio, televisi, dan media online atau internet. Yang terakhir, kekurangan dari media cetak yaitu penyebaran informasi pada media cetak lebih lambat daripada internet. Jadi masyarakat harus menunggu cetakan sampai ke tangannya. Lain dengan media online yang bisa diakses 24 jam selama kita memiliki koneksi internet. Media baru atau media online memiliki 9 karakteristik. Yang pertama, hanya ada di internet. Maksudnya yaitu media daring ini sebagaimana ada dalam jaringan, yaitu jaringan internet yang menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Media daring tidak dapat diakses tanpa menggunakan koneksi internet. Yang kedua, berbasis komputer dan internet. Secara teknis atau fisik, media daring merupakan media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia, seperti komputer dan internet. Yang ketiga, multimedia,
Isi media daring yaitu terdiri dari teks, video atau gambar, audio, dan audio visual. Yang keempat, unlimited space. Kapasitas luas atau besar menjadikan halaman website bisa menampung naskah yang sangat panjang. Ketiga, real time dan fleksibel. Informasi bisa disajikan saat kejadian sedang berlangsung dan bisa diupdate atau diedit kapan saja dan di mana saja selama masih terhubung dengan internet. Yang keenam, wide audience. Jangkauannya luas dan dapat menjangkau seluruh dunia selama masih terhubung dengan koneksi internet. Yang ketujuh, interaktif. Interaktif, dua arah dan egaliter dengan adanya berbasis fasilitas seperti kolom komentar, chat room, polling, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, penyimpanan. Terdokumentasi, informasi yang tersimpan di bank, data, atau arsip dan dapat ditemukan melalui link, artikel terkait, dan fasilitas cari atau search. 9. Links. Terhubung dengan sumber yang lainnya. Hyperlink yang berkaitan dengan informasi tersaji, baik itu dengan data yang dalam satu website ataupun di website lain. Karakteristik media elektronik atau televisi memiliki 8 karakteristik, diantaranya yaitu bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya, memperluas tinjauan kelas, melintasi berbagai daerah atau berbagai negara, dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau, dapat mempertunjukkan banyak hal dan banyak segi yang beraneka ragam, banyak mempergunakan sumber masyarakat, menarik minat anak, tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan sewaktu televisi diputar, dan apa yang telah lewat sulit untuk diulang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.